Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Torik Nugraha, NIM 211092308. Ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu wanita semakin diperhitungkan dalam dunia konstruksi. Yang pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, dan batas masalah. Pendahuluan, zaman semakin berkembang, gender tidak lagi menjadi penghalang dan batasan bagi perempuan untuk berkarya dan mengembangkan diri. Bahkan di bidang yang selama ini didominasikan oleh laki-laki. Dengan rasio yang mendekati tersebut, perempuan-perempuan yang akan berkarir di industri konstruksi tentunya harus mempunyai strategi untuk dapat menjawab tantangan-tantangan sesuai dengan tuntutan dari industri konstruksi ini. Dalam kurun waktu terakhir, konstruksi dipromosikan sebagai pekerja yang bersifat maskulin karena dinilai sebagai pekerjaan yang berat dan memerlukan tenaga. Banyak orang tidak menyadari bahwa dengan berkembangnya teknologi memberikan peluang-peluang baru terhadap karir di konstruksi. Pentingnya memberikan pemahaman terhadap kesetaraan gender di industri konstruksi adalah salah satu kunci untuk memaksimalkan manajemen sumber daya terhadap karir-karir yang tersedia dan memberikan pandangan positif bahwa tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan sama-sama memegang peran krusial dalam konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah diskriminasi pada perempuan di bidang konstruksi umumnya terjadi karena persepsi dari laki-laki yang menganggap perempuan tidak terlalu kompeten dan mampu bekerja di bidang konstruksi. Peran penting dari perempuan di sini adalah bagaimana untuk menjawab tantangan tersebut dengan membuktikan bahwa mereka setara dan cukup berkompeten untuk bekerja di industri konstruksi tersebut. Tindakan diskriminasi secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana produktivitas. Batasan masalah, pentingnya strategi bagi perempuan di industri konstruksi adalah sebagai bentuk antisipasi dari tantangan yang ada. Mengidentifikasikan role mode melalui pengambilan nilai-nilai yang baik dari role mode tersebut dan mengaplikasikan dalam sektor konstruksi dapat mendorong perempuan dalam pengembangan karir di bidang konstruksi. Karena ketidaksesuaian persepsi terhadap industri konstruksi erat dengan permasalahan gender, industri konstruksi hendaknya mempromosikan role model perempuan yang dapat menghilangkan persepsi negatif dari sektor ini dan memberikan perempuan pandangan realistis mengenai peran mereka dalam industri konstruksi. Berikutnya adalah metodologi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan mixed method untuk menjelaskan mengenai tantangan dan strategi perempuan pada sektor badan usaha milik negara atau bisa disebut BUMN. Mixed method dimaksudkan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan sebagai dasar studi awal atau preliminary studies yang bertujuan untuk menginvestigasi komponen krusial dari topik yang akan diteliti yang nantinya menjadi dasar penyusun kuesioner sebagai instrumen pengambilan data kuantitatif. Metode kuantitatif dilaksanakan untuk melihat tingkatan dari tantangan yang dihadapi dan strategi yang dapat diterapkan oleh tenaga kerja perempuan dalam berkarir di konstruksi. Berikutnya adalah wanita dalam proyek konstruksi, tempat bekerja, jenis pekerjaan, usia dan status pernikahan, latar belakang pendidikan, faktor mempengaruhi pria dan wanita. Wanita dalam proyek konstruksi di sedikitnya lowongan atau porsi penerimaan karyawan perempuan yang kecil di industri konstruksi menjadi tantangan awal yang dihadapi tenaga kerja perempuan ketika memilih berkarir di industri konstruksi. Karena mereka harus bersaing dengan jumlah yang banyak untuk menempati posisi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki.
tempat bekerja. Pekerjaan di proyek konstruksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok besar, yaitu pekerjaan di kantor dan pekerjaan di lapangan. Wanita lebih banyak bekerja di kantor pusat atau head office dibandingkan dengan di lapangan atau side office. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan dalam hal ini adalah rincian kegiatan yang berhubungan dengan proyek konstruksi secara keseluruhan. Jenis pekerjaan yang paling banyak dikerjakan oleh wanita di proyek konstruksi adalah pekerjaan desain, estimating, quantity surveying, cost control, contracting, dan shopping drawing. Usia dan status pernikahan. Secara keseluruhan, jumlah responden terbanyak adalah berusia antara 26 sampai 30 tahun, yaitu sebesar 50% dari total responden, yaitu pada usia produktif dalam bekerja. Sedangkan status pernikahan pada wanita akan mempengaruhi perannya sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus sebagai wanita karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kemampuan pria dan wanita. Pekerjaan pada proyek konstruksi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerjaan di kantor dan pekerjaan di lapangan. Wanita yang bekerja di kantor umumnya memperoleh peluang yang sama, bahkan lebih baik dibandingkan pria. Karakteristik wanita seperti teliti, cermat, dan sabar memberikan kontribusi yang cukup besar bagi wanita dalam mencapai kesuksesan berkarir di kantor. Namun, tidak mudah bagi seorang wanita untuk bekerja dan berkembang di lapangan. Ini adalah daftar pusaka yang saya ambil untuk presentasi hari ini. Dan ini referensinya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abel. Terima kasih Rijal.